wa masalikul huda. Ya, artinya adalah pintu-pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan, atau bisa kita artikan dengan jalan-jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa masalikul huda, dan jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadisnya, lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yubaiduni anin nari. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu Ramadana wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatur rajuli fi jawfil layli summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil ala ukhbiruka bi malakin zalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna
lamu'akhaduna bima natakallamu bihi faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya, alhamdulillah. Hadis yang cukup panjang yang dijelaskan disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu, ya Rasulullah, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, wahai Rasulullah, kabarkan, beritahu, sampaikan kepadaku, bi'amalin, dengan amal-amal, yudkhilunil jannah, yaitu amalan perkara-perkara yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Yudkhiluni, memasukkan, al jannah, surga. Wa yuba'iduni, dan yang menjauhkan, yang menjauhkan aku, anin nari, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz dan kepada kita semua, laqad sa'alta an azimin. Wahai Sayyidina Mu'adz, bahwasanya engkau telah bertanya tentang perkara yang begitu besar. Wa innahu layasirun, dan perkara yang besar itu mudah, bagi orang, ala man yasarahullahu ta'ala alaihi, yaitu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an, yaitu perkaranya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan syirik kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus sholata, kemudian juga mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan juga bayar zakat, wa tasumu ramadhana, dan juga puasa Ramadan, wa tahujjal baita, kemudian juga pergi haji. Summa qala, kemudian si Mu'adz ini berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Jadi ini yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah masih memberikan nasihat kepada Sayyidina Mu'adz, kepada kita semua, ala adulluka ala abwabil khair. Bukankah aku telah tunjukkan kepada kalian semua, yaitu pintu-pintu kebaikan. Apa itu pintu kebaikan? As-saumu junnah. Bahwasanya namanya saum, apa Bu saum? Dari puasa. Puasa itu adalah apa? Junnah itu benteng, perisai. Jadi puasa itu adalah perisai atau benteng kita. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Kemudian yang namanya sedekah ini bisa menghilangkan, bisa menghapuskan al-khati'ah, yaitu kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Seperti yang namanya air bisa memadamkan api. Wa shalatur rajuli, kemudian pintu kebaikan juga adalah wa shalatur rajuli fi jawfil laili, yaitu orang yang sholat di tengah malam. Makanya di sini Rasulullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum
anil madaji'i sampai akhir, yaitu bagaimana orang-orang yang beriman ya mereka meletakkan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya tidak menempel. Kita kalau malam biasanya lambung kita nempel di kasur ya, nempel di tempat tidur. Tapi di sini Sajadah ayat 16 ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman ketika di malam hari mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Artinya apa? Mereka bangun. Ya, mereka nggak ada di atas kasur, tapi mereka ibadah, ya, mendirikan sholat malam. Summa qala, kemudian Rasulullah juga mengatakan, bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, bukankah aku telah kabarkan kepadamu wahai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ra'sil amri, ya, bahwasanya tentang suatu perkara besar, ya, tentang perkara yang besar, ya, wa umudihi, dan tiangnya, ya, jadi atapnya, kemudian tiangnya, wa zirwati sanamihi. Apa bu zirwah? Zirwah itu apa? Puncaknya ya, itu puncaknya. Kalau tadi Rasul Amri bisa pokoknya, bisa atasnya, ya, bisa pembahasan yang begitu penting, ya, Rasul Amri. Kemudian tadi tiangnya, kemudian puncaknya, ya, zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Muhammad mengatakan, bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah, ya, betul ya Rasulullah, engkau telah mengabarkan, menjelaskan kepada kita semua tentang, ya, perkara yang begitu besar, ya, ada atasnya, ada tiangnya, ada puncaknya. Apa itu? Rasulullah menjelaskan Rasul Amri al-Islam, ya, Rasul Amri al-Islam, segala perkara pokoknya adalah dalam agama Islam. Wa umuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari segala perkara kehidupan kita adalah al-jihad, ya, kita bersungguh-sungguh. Summa qala, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita semua lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, apakah bukankah aku telah kabarkan, ya, bukankah aku telah beritahu kepada kalian semua, ya, tentang inti dari semua ini, ya, tentang inti dari semua ini atau semua perkara yang ada di dunia ini. Faqultu bala ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, na'am, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya wahai Rasul, ya, engkau telah mengabarkan kepada kami tentang inti dari semua kehidupan kami sebagai manusia di dunia, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'akhadha bilisanih, ya, fa'akhadha bilisanih, ya, wa qala kaffa 'alaika hadha, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mempraktekkan, Bapak Ibu semua, sambil Rasulullah itu menunjuk kepada lisannya, ya, menunjuk kepada lisannya seperti ini, ya. Kemudian Rasulullah bilang, kaffa 'alaika hadha, ya, tahan atasmu bibir atau lisan ini, artinya jaga lisan, jaga lidahnya, ya, kaffa 'alaika hadha, ya, jaga perkara ini, ya, lisan kita, ya, lidah kita. Qultu ya Nabi Allah. Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dari Sayyidina Mu'adz? Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan dihukum? Ya, apakah kami akan diberikan hukuman atau akan berikan azab ketika
kami berkata dengan apa yang kami ucapkan. Ya, apakah kami akan dihukum dengan apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sakilatka ummuka. Ya, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibumu kehilanganmu. Ya, ini biasanya dipakai untuk perkataan-perkataan yang memang ketika itu Rasulullah sedang terkejut. Nah, kalau bahasa kita lagi kaget, ya, atau sesuatu yang menakjubkan, ya, yang didengar, yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim, ya, au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah mengatakan tidak ada yang menjatuhkan manusia, ya, tidak ada yang memberikan perkara, ya, suatu azab, ya, suatu balasan, ya, kepada manusia, ya, di atas wajah-wajah mereka, ya, atau hidung-hidung mereka. Manakhirihim itu hidung-hidung. Illa hasaidu alsinatihim, ya, melainkan hasil alsinah, lisan, ya, yaitu lisan mereka yang buruk, ya, lisan mereka yang jelek. Artinya bahwasanya yang mencelakakan manusia itu sendiri adalah karena lisannya. Ya, makanya tadi Rasulullah terkejut dengan pertanyaan Sayyidina Mu'adz. Beliau bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum dengan apa yang kami ucapkan? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sakilatka ummuk, ya, semoga, ya, ibumu kehilanganmu. Artinya Rasulullah kaget dengan pertanyaan Sayyidina Mu'adz. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya segala apa yang dirasakan oleh manusia dari azab mereka, ya, dari kesusahan mereka adalah karena mereka tidak bisa menjaga lisan-lisan mereka, ya. Jadi hadis ke-29 ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjelaskan tentang tadi, ya, pintu-pintu yang menunjukkan kita kepada perkara-perkara kebaikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga pernah menjadi gubernur di Yaman, ya, ketika itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Mu'adz dites dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, ya, wahai Sayyidina Mu'adz, nanti kamu kalau sudah menjadi seorang hakim, ya, seorang pemimpin di Yaman, bagaimana engkau akan, ya, memberikan suatu perkara, memutuskan suatu masalah kepada masyarakatmu, ya. Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab bahwasanya aku akan merujuk, aku akan kembali kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, ya. Jadi Sayyidina Mu'adz ketika menentukan, memutuskan suatu perkara, maka beliau akan merujuk kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kemana engkau akan kembali? Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab bahwasanya kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka aku akan kembali kepada hadis, ya, sunnahmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Mu'adz, oleh Rasulullah, Sayyidina Mu'adz, kalau nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, maka kemana engkau akan mencari? Kemudian beliau menjawab bahwasanya ijtihadu ra'yi, ya, bahwasanya aku akan berijtihad dengan akalku, ya, dengan pemahamanku, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jadi segala seluk-beluk kehidupan kita harus berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya saja ketika sholat, bukan hanya saja ketika ngaji, bukan hanya saja ketika menuntut ilmu, tapi ketika kita, ya, berinteraksi, kita bisnis, ya, kita masuk dalam pemerintahan, kita jadi pejabat, kita jadi pemimpin, ya, bahwasanya semuanya harus ditanamkan, implementasi, kita praktekkan yang namanya nilai-nilai Islam, ya.
Jadi Sayyidina Mu'adz tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini masih menunjukkan bagaimana para sahabat ya fastabiqul khairat. Apa Bu fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, artinya ini subhanallah, artinya para sahabat ini penasaran dengan amalan-amalan yang begitu banyak yang bisa menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat ini biasanya enggak cukup dengan satu ibadah. Ya. Ketika ibadah yang satu sudah dikerjakan, ingin mengerjakan ibadah yang lain. Ya. Makanya dalam hadis yang lain itu dijelaskan para sahabat sering bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu amali afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang Rasulullah ketika ditanya, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, ya, yaitu salat tepat waktu. Ya, kemudian juga ketika ditanya dengan sahabat yang lain dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ya perkara apa, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-jihadu fi sabilillah. Ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ditanya lagi oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain. Ya, kemudian Rasulullah menjawab birrul walidain, yaitu kita patuh dan tunduk kepada kedua orang tua. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian juga Rasulullah menjawab dengan jawaban amalan yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya para sahabat dan kita tahu bahwasanya begitu banyak amalan ibadah yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya saja kita ngaji, tapi tadi sholat tepat waktu, kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita bersungguh-sungguh ya dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kebaikan yang Rasulullah jelaskan supaya kita fastabiqul khairat. Ya, ketika kita nggak bisa ini, kita bisa melakukan yang lain. Ya. Kalau kita sudah selesai yang ini, kita bisa juga mengerjakan yang lain. Ya, subhanallah. Ya, perkara-perkara tadi yang bisa ya mendekatkan kita, masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu hafal yang apa tuh, Abu Nawas ya, yang ilahi las tulil firdausi ala wa aqwalan naril jahimi fahabali taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Apa artinya, Bu? Berat. Apa artinya, Pak Yusuf? Ya Allah. Ilahi las Enggak pantas. tulil, ilahi ya Allah ya Tuhan kami, las tulil firdausi ala. Aku nggak pantas, aku nggak apa? Enggak pantas masuk surga. Ya nggak pantas ya. Masuk surgamu. Belum pantas kami masuk surga firdaus yang begitu tinggi. Wala aqwa 'alan naril jahimi, dan kami nggak kuat ya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala yang begitu panas, yang begitu menggelora ya, jahim, yang neraka jahim ya. Fahabli taubatan waghfir zunubi, maka berikanlah aku kekuatan untuk taubat ya, dan terimalah taubat kami ya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka ghafiruz zunubi,
Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat kami, ya. Jadi rasanya kita memang belum pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga enggak kuat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjadi ahli surganya Allah dengan menjalankan amalan ibadah yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari api neraka, dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah bilang ini perkara yang begitu besar. Ya, perkara yang begitu mulia. Karena apa? Bahwasanya amalan ini bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ridho kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya perkara ini mudah bagi hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bahwasanya ketika kita azam kita kuat, ya, keinginan kita kuat, niat kita kuat, dan kita senantiasa yakin kepada Allah, Allah akan mudahkan segala jalannya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terkadang ibu rasanya nggak kuat nih, ya, buat puasa Senin Kamis, ya, masih belum kuat, ya, rasanya kalau udah ngelihat gado-gado udah celam-celam baik, kan, ya, apalagi ngeliat bu, yang ngeliat es kayaknya udah celam-celam baik. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita paksa diri kita. Yang namanya ibadah memang awal-awal itu harus dipaksa. Kok harus dipaksa? Berarti nggak ikhlas dong. Itu awal-awal kita ibadah. Niat kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai awal permulaan kita, ya, ibadah kita awal ini dipaksa supaya kita bisa nanti terbiasa. Ya. Kalau kita mau hadir majelis ilmu harus dipaksa. Ya. Kalau nggak dipaksa ada aja urusan. Ya, ada aja kerjaan yang nggak ada habisnya. Belum ketemu si ono, ya. Ya, yang itu belum dikerjain, ya. Ya. Betul, Bu? Betul apa betul? Nah, itu kalau kita nggak paksain kemari, ya, ada aja kerjaan. Ya. Si ono belum ditemuin, yang ini belum dibayar, yang tadi lupa dibawa ke sono, ada aja. Ya, tapi kalau kita paksain, insya Allah mudah-mudahan nanti urusan kita bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makanya ketika ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari hatinya mereka yakin. Ya. Rasanya saya ini nggak bisa buat pergi haji nih, ya. Rasanya belum mampu, belum nyampe nih gaji segini, ya. Kemudian juga pekerjaan begini-begini aja, ya. Kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tawakal, ya, kita ikhtiar, ya. Yang penting kita yakin bahwa saya pengen pergi haji nih. Entar berangkatnya bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya ngumpulin duit, saya nabung, saya nyicil, ya, kemudian saya niat, ya, niat saya kuat, azam saya yakin sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya, untuk bisa ibadah haji dan umrah. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, wa innahu layasirun ala man yasarahu Allah taala. Itu semua mudah bagi Allah, ya, untuk orang-orang yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia nggak yakin, ya, kalau dia senantiasa rasanya berat buat ibadah, maka sejatinya semua juga, ya, akan berat untuk dilakukan. Ya, kesono-sononya selanjutnya itu akan berat. Ya, kalau kita tadi nggak pernah maksain, ya, kalau kita misalkan tadi masih sayang sama duit kita, ya, nggak mau dipakai nabung buat haji, kemudian duit kita masih buat urusan dunia kita, beli baju yang itu, beli baju yang ono, ya, beli emas yang ini, beli emas yang ono, ya. Banyak banget duitnya, ya. Ya. Jadi rasanya berat, ya. Ya, ketika berat maka, ya, selanjutnya itu akan terasa berat, ya.
Makanya tadi akan semuanya dimudahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sesuai apa yang ditunjukkan oleh beliau, yaitu kita senantiasa beribadah ya. Jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik ya. Jangan kita ke dukun, orang pintar ya, ke tempat-tempat persugihan ya, supaya bisnisnya laris ya, supaya dagangannya lancar. Ya, ada aja tuh. Ya, pasti semuanya. Ya. Jangankan orang Islam, yang Islam saja ya masih main yang begituan, ya. Ya, jangankan orang non muslim, tapi Islam saja masih ada yang seperti itu. Banyak. Ya, pernah ada yang mengontrak ya dekat rumah ya, kios, kemudian dia pulang dulu, katanya saya izin dulu, Pak. Ya, saya mau nyari penglaris dulu di kampung, dia bilang seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Macam-macam jimatnya. Ada yang celana dalamnya direbus di di kuah bakso katanya. Cuma saya belum pernah nemuin. Ya. Ya, makanya ketika makan baca bismillah ya. Jadi baca bismillah ya. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi Bu ya, jadi jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Riya juga termasuk dari syirik kecil. Artinya kita ibadah supaya dilihat orang, bukan karena lillahi ta'ala. Itu juga syirik, karena kita ibadah supaya dilihat orang, berarti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita mendirikan sholat, ya, kita bayar zakat, kemudian kita puasa Ramadan, kemudian kita pergi haji. Tadi mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan, menyempurnakan. Ya, saya rasa sholat ini sudah berulang kali sholat. Ya, tapi pertanyaannya, bisa nggak sholat ini sudah atau belum sholat kita berpengaruh untuk diri kita. Ya, jangan-jangan ketika kita sholat dan sholat lagi, tapi kita masih durhaka sama orang tua. Ya, kita masih durhaka sama suami. Ya, kita masih nelantarin anak kita. Ya, kita masih nggak sayang sama istri. Ya, jadi mudah-mudahan nanti insyaallah kita lanjutkan ya, ibadah kita ini bisa membekas dalam diri kita. Amin ya rabbal